Pemirsa, sulitnya sinyal internet membuat sejumlah pelajar di Sopeng, Sulawesi Selatan terpaksa belajar di tengah hutan. Hal tersebut harus ditempuh pelajar mendapatkan sinyal untuk belajar online selama pandemi COVID-19. Seperti inilah saat sejumlah pelajar dari Desa Bulue, Kecamatan Mario Riawa, Sopeng, Sulawesi Selatan berjuang demi sekolah online. Sulitnya sinyal internet di rumah mereka membuat pelajar ini terpaksa belajar di tengah hutan. Hampir setiap hari, para pelajar ini menempuh jarak 9 km dari rumah menuju hutan hanya demi mendapatkan sinyal untuk belajar via online. Pasalnya, hanya di ruang terbuka dan hutan seperti inilah mereka bisa mendapat sinyal. Berbekal handphone dan buku pelajaran, para pelajar ini antusias belajar meski di tengah hutan. Sering tidak pergi ke sini, berserang satu hari. Kira-kira rumahnya dari sini berapa kilo? 9 kilo. Nggak ada jaringan di atas? Tidak ada. Terus harapannya ke depan ini bagaimana? Mudah-mudahan COVID ini segera berhenti supaya bisa sekolah lagi. Meski rela keluar masuk hutan, para pelajar ini berharap pandemi segera berlalu agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali digelar di sekolah. Dari Sopeng, Sulawesi Selatan, Amnar, iNews melaporkan. Selain belajar di tengah hutan, sekelompok siswa SMP dan SD di Kota Bogor, Jawa Barat terpaksa belajar secara online di pinggir Sungai Ciliwung. Sudah 1 bulan terakhir, mereka belajar setiap hari di pinggir Sungai Ciliwung guna mendapatkan sinyal internet. Inilah perjuangan para pelajar SMP di Kampung Kebon Cukut, Babakan Sari, Kota Bogor. Meskipun Sungai Ciliwung sedang surut airnya, namun perjuangan mereka mencari sinyal untuk dapat belajar daring patut diacungi jempol. Kesulitan mengakses internet ternyata tidak hanya dialami kalangan pelajar di pedalaman, juga dialami para pelajar di perkotaan. Meski merasa kurang nyaman, kondisi ini terpaksa mereka jalani agar proses belajar dapat mereka jalani. Sinyalnya bagus. Sinyalnya jauh lebih bagus ya. Dan apa kira-kira harapan Nesa nih? Harapannya segera masuk sekolah ya. Tidak hanya pelajar SMP, sekelompok pelajar Sekolah Dasar Negeri Jalan Roda pun melakukan belajar daring di lokasi yang sama di pinggir Sungai Ciliwung. Dengan dibimbing oleh orang tua mereka menggunakan telepon genggam. Di rumah nggak ada sinyal memang? Ada? Kadang-kadang ada, kadang-kadang. Oh, jadi timbul tenggelam ya. Dengan belajar online kayak gini, gimana komentar itu? Enak nggak sih? Ya sebenarnya masih enak, nggak enak sih ya. Nggak enaknya sebenarnya pinginnya seperti biasa ke sekolahan. Terus? Kalau di sekolah tuh kan diajar sama gurunya enak, anak-anak itu jadi ngerti. Kalau sama orang tua jadinya gini, ya repot. Iya repot. Proses belajar daring dalam kondisi sulit sinyal semakin menyulitkan anak-anak untuk dapat dengan fokus belajar. Para orang tua siswa jelas berharap kondisi ini segera berakhir dan anak-anak segera masuk sekolah secara normal. Masih dengan ironi dunia pendidikan, seorang ayah di Garut, Jawa Barat terpaksa curi telepon genggam untuk keperluan belajar online anaknya. Pihak Kejaksaan Garut pun membelikan telepon genggam yang baru bagi anak pelaku untuk keperluan belajar online. AJ, seorang warga kampung Cilelang, Desa Jati, Kecamatan Tarogong, Kaler, Garut, Jawa Barat, nekat mencuri telepon genggam untuk keperluan belajar online anaknya. Kasus pencurian tak diperpanjang setelah sang pemilik telepon genggam melihat sendiri kondisi AJ dan keluarganya. Latar belakang pelaku yang merupakan buruh tani memang memprihatinkan. Di rumah gubuk ukuran 15 meter persegi ini, AJ tinggal bersama istri dan 2 orang anaknya. Terketuk hati akibat kasus ini, siang tadi pihak Kejaksaan Negeri Garut pun mengunjungi kediaman AJ dan memberikan bantuan. Dia serahkan
kepada anaknya untuk digunakan belajar daring. Belajar daring, jadi belajar via online yang selama ini mungkin hampir 1 bulan dia tidak bisa ikut pembelajaran karena dia baru masuk SMP kelas 1. Memang tidak memiliki handphone? Karena tidak memiliki handphone. Belajar daring atau belajar online di rumah semasa pandemi corona memang menjadi kewajiban para siswa. Namun tak berarti menghalalkan segala cara. Meski bersalah, namun Ajay dan keluarganya mendapat pelajaran berharga agar tak mengulangi kesalahan yang sama. Polisi menangkap rekam video prank bingkisan daging kurban berisi sampah. Kami kembali usai jeda berikut ini.